Jana Wasabha Sutta. Tentang Jana Wasabha, Brahma berbicara kepada para dewa. Demikianlah yang kudengar, pada suatu ketika Sang Bhagawa sedang menetap di Nadika, di rumah bata, dan pada saat itu Sang Bhagawa sedang menjelaskan kelahiran kembali dari berbagai umat di seluruh negeri yang telah meninggal dunia. Kasi dan Kosala, Waji dan Mala, Ceti dan Wangsa, Kuru dan Pancala, Macha dan Surasena, dengan mengatakan, orang ini terlahir kembali di sini dan orang itu di sana. Lebih dari 50 umat dari Nadika setelah meninggalkan 5 belenggu yang lebih rendah, terlahir kembali secara spontan dan akan mencapai nibbana tanpa kembali ke alam ini. Lebih dari 90 dari mereka setelah meninggalkan 3 belenggu dan melemahkan keserakahan, kebencian dan delusi adalah yang kembali sekali, yang akan kembali ke alam ini sekali lagi dan kemudian mengakhiri penderitaan. Dan lebih dari 500 setelah meninggalkan 3 belenggu adalah pemenang arus, tidak dapat lagi terjatuh ke alam sengsara, pasti mencapai nibbana. Berita ini sampai ke telinga para umat di Nadika, dan mereka senang, gembira mendengar jawaban Sang Bhagawa. Dan Yang Mulia Ananda mendengar kata-kata Sang Bhagawa dan gembira dan kegembiraan warga Nadika. Dan ia berpikir, ada juga warga Magadha yang telah lama menjadi pengikut Buddha yang telah meninggal. Seseorang mungkin berpikir bahwa tidak ada umat dari Magadha yang meninggal dunia di Angga dan Magadha. Namun mereka juga mengabdi kepada Sang Buddha, Dhamma dan Sangha, dan mereka melaksanakan peraturan disiplin dengan sempurna. Sang Bhagawa tidak menyebutkan tentang mereka. Baik sekali jika ada pernyataan mengenai hal ini, akan meningkatkan keyakinan banyak orang dan demikian dapat mencapai kelahiran kembali di alam yang baik. Sekarang Raja Senia Bimbisara dari Magadha adalah seorang raja yang jujur dan adil, sahabat para brahmana, perumah tangga, penduduk kota dan desa, sehingga kemasyhurannya menyebar luas. Bahwa raja kita yang jujur telah meninggal dunia yang memberikan kita begitu banyak kebahagiaan. Hidup menjadi lebih mudah bagi kita yang berdiam di bawah pemerintahannya yang adil. Dan ia adalah pengikut Sang Buddha, Dhamma dan Sangha, dan melaksanakan peraturan disiplin dengan sempurna. Beginilah orang-orang akan berkata, Raja Bimbisara yang memuja Sang Bhagawa pada hari kematiannya telah meninggal dunia. Sang Bhagawa belum menyatakan alam kelahirannya, dan adalah baik sekali jika ada pernyataan. Di samping itu, di Magadha, inilah Sang Bhagawa mencapai penerangan sempurna. Karena Sang Bhagawa mencapai penerangan sempurna di Magadha, mengapa beliau tidak menyatakan alam kelahiran kembali dari mereka yang meninggal dunia di sana? Jika Sang Bhagawa tidak memberikan pernyataan demikian, maka hal ini akan menyebabkan kekecewaan bagi para warga Magadha. Oleh karena itu, mengapa Sang Bhagawa tidak memberikan pernyataan demikian? Dan setelah merenungkan demikian dalam kesunyian, mewakili para umat dari Magadha, Yang Mulia Ananda bangun di pagi hari, mendatangi Sang Bhagawa dan memberi hormat kepada beliau. Kemudian setelah duduk di satu sisi, ia berkata, Bhagawa, aku telah mendengar apa yang telah dinyatakan sehubungan dengan para penduduk Nadika, seperti paragraf 1-2. Mereka semua adalah para pengikut Sang Bhagawa, Dhamma dan Sangha, dan mereka melaksanakan peraturan disiplin dengan sempurna. Bhagawa tidak menyatakan alam kelahiran mereka, seperti paragraf 4. Mengapa Bhagawa tidak memberikan pernyataan demikian? Kemudian, setelah berbicara dengan Sang Bhagawa mewakili para umat dari Magadha, ia bangkit dari duduknya, memberi hormat kepada beliau,
berjalan dengan sisi kanan menghadap Sang Bhagawa dan pergi. Segera setelah Ananda pergi, Sang Bhagawa mengambil jubah dan mangkuknya dan pergi ke Nadika untuk menerima dana makanan. Kemudian dalam perjalanan kembali setelah makan, beliau pergi ke rumah bata dan setelah mencuci kakinya, beliau masuk dan setelah memikirkan, merenungkan dan mencurahkan pikirannya pada pernyataan tentang para umat dari Magadha, beliau duduk di tempat yang telah dipersiapkan dan berkata, "Aku akan mengetahui alam kelahiran kembali dan masa depan mereka, apapun itu." Dan kemudian beliau melihat alam kelahiran kembali dan takdir dari mereka semua. Dan pada sore harinya, keluar dari kesunyian meditasi, Sang Bhagawa keluar dari rumah bata dan duduk di tempat yang telah dipersiapkan di bawah bayangan tempat kediamannya. Kemudian Yang Mulia Ananda mendatangi Sang Bhagawa, memberi hormat, duduk di satu sisi dan berkata, "Bhagawa, wajah Bhagawa terlihat cerah dan bersinar, menunjukkan bahwa pikiran Bhagawa sedang nyaman. Apakah Bhagawa puas dengan tempat ini?" "Ananda, setelah engkau mengatakan kepadaku tentang para umat dari Magadha, aku mengambil jubah dan mangkuk dan pergi ke Nadika untuk menerima dana makanan. Setelah itu, aku pergi ke rumah bata dan merenungkan pertanyaan tentang para umat dari Magadha. Dan aku melihat alam kelahiran kembali dan takdir dari mereka semua." Kemudian suara dari satu yakha yang terabaikan berteriak, "Aku adalah Janawasabha Bhagawa, aku adalah Janawasabha yang sempurna menempuh sang jalan." "Ananda, apakah engkau mengenal siapa yang sebelumnya bernama Janawasabha?" "Aku harus mengakui Bhagawa, bahwa aku belum pernah mendengar nama itu. Akan tetapi, saat mendengar nama Janawasabha, rambutku berdiri dan aku berpikir, ia yang bernama Janawasabha pastilah bukan yakha bertingkat rendah." "Ananda, segera setelah aku mendengar suara itu, yakha itu muncul di hadapanku dalam wujud mulia dan meneriakkan teriakan kedua, 'Aku adalah Bimbisara Bhagawa, aku adalah Bimbisara yang sempurna menempuh sang jalan. Ini adalah ketujuh kalinya aku terlahir kembali sebagai pengiring Raja Wesawana.' Demikianlah setelah meninggal dunia sebagai raja di alam manusia, sekarang aku terlahir kembali di antara para dewa, raja dari makhluk bukan manusia. 7 kelahiran di sini dan 7 di sana, 14 kelahiran. Itu adalah jumlah kehidupan yang dapat kuingat. Sejak lama Bhagawa, aku tahu bahwa diriku bebas dari alam sengsara, dan sekarang keinginan muncul dalam diriku untuk menjadi yang kembali sekali. Aku berkata, menakjubkan, mengherankan bahwa Yang Mulia Yakha Janawasabha dapat mengatakan hal ini. Atas dasar apakah ia dapat mengetahui pencapaian mulia demikian? Tidak lain Bhagawa, tidak lain yang sempurna menempuh sang jalan daripada ajaranmu. Sejak saat aku mencapai keyakinan sepenuhnya, sejak saat itu Bhagawa, sejak lama aku tahu bahwa diriku bebas dari alam sengsara, dan bahwa keinginan telah muncul dalam diriku untuk menjadi yang kembali sekali. Dan di sini Bhagawa, setelah diutus oleh Raja Wesawana untuk suatu urusan menemui Raja Wirul Haka, aku melihat Bhagawa memasuki rumah bata dan duduk dan merenungkan pertanyaan tentang umat dari Magadha. Dan karena aku hanya mendengar bahwa Raja Wesawana mengumumkan kepada pengikutnya apa takdir makhluk-makhluk itu, tidak mengherankan bahwa aku berpikir, aku akan pergi dan menjumpai Bhagawa dan melaporkan hal ini kepada beliau. Dan ini Bhagawa adalah 2 alasan mengapa aku datang menjumpaimu.
Bhagawa. Janawasabha melanjutkan. Bhagawa, di masa lalu, telah lama yang lalu, pada hari Uposatha tanggal 15 di awal musim hujan, pada malam purnama seluruh 33 dewa duduk bersama di aula Sudhama. Pertemuan besar para dewa dan 4 raja dewa dari 4 penjuru hadir di sana. Ada Raja Dewa Dhatharatha dari timur memimpin para pengikutnya. Menghadap ke barat, Raja Dewa Wirulhaka dari selatan menghadap ke utara, Raja Dewa Wirubhaka dari barat menghadap ke timur, dan Raja Dewa Wesawana dari utara menghadap ke selatan. Pada saat itu, demikianlah urutan mereka duduk, dan setelah itu giliran kami duduk. Dan para dewa yang menjalani kehidupan suci di bawah Sang Bhagawa, baru-baru ini muncul di alam 33, mengalahkan para dewa lainnya dalam hal kecemerlangan dan keagungan. Dan karena alasan itu, 33 dewa gembira dan bahagia, dipenuhi sukacita dan berkata, alam para dewa sedang tumbuh berkembang, alam asura sedang mengalami kemunduran. Kemudian Bhagawa, Saka, Raja para dewa, melihat kepuasan dari 33 dewa, mengucapkan syair ini. Para dewa 33 bergembira, pemimpin mereka juga, memuji Sang Tathagata dan kebenaran Dhamma, melihat datangnya para dewa baru, indah dan agung, yang telah menjalani kehidupan suci, sekarang terlahir kembali dengan baik, mengalahkan yang lainnya dalam hal kemasyhuran dan kemegahan. Murid-murid Sang Bijaksana yang Maha Kuasa dan menonjol. Melihat ini, para dewa 33 bergembira, pemimpin mereka juga, memuji Sang Tathagata dan kebenaran Dhamma. Mendengar kata-kata ini, 33 dewa lebih gembira dan bahagia lagi, dipenuhi sukacita dan berkata, alam para dewa sedang tumbuh berkembang, alam asura sedang mengalami kemunduran. Dan kemudian mereka berkonsultasi dan merenungkan bersama tentang persoalan yang menyebabkan mereka berkumpul di aula Sudhama. Dan 4 raja dewa ditegur dan dinasihati mengenai persoalan ini, sementara mereka berdiri di samping tempat duduk mereka masing-masing tidak bergerak. Raja-raja menasihati, menekankan kata-kata yang mereka ucapkan, berdiri diam, tenang, di samping tempat duduk mereka. Dan kemudian Bhagawa, seberkas cahaya cemerlang bersinar dari utara dan kemegahan terlihat melebihi kemilau para dewa. Dan Saka berkata kepada 33 dewa, Tuan-tuan, ketika pertanda seperti ini terlihat, cahaya seperti ini terlihat dan kecemerlangan seperti ini memancar, maka Brahma akan muncul. Kemunculan kemilau ini adalah pertanda pertama dari penampakan Brahma. Ketika mereka melihat pertanda-pertanda ini, Brahma akan segera muncul. Ini adalah pertanda Brahma, bersinar luas dan jauh. Kemudian 33 dewa duduk di tempatnya masing-masing dan berkata, mari kita tunggu apa yang muncul dari cahaya ini. Dan setelah mengetahui kebenaran darinya, kita akan mendatanginya. 4 raja dewa duduk di tempatnya masing-masing dan mengatakan hal yang sama. Demikianlah mereka sepakat. Bhagawa, ketika Brahma Sanan Kumara muncul di hadapan 33 dewa, ia muncul dalam wujud yang lebih kasar, karena wujud alaminya tidak dapat terlihat oleh mata mereka. Ketika ia muncul di alam 33 dewa, ia mengalahkan para dewa lainnya dalam hal kecemerlangan dan keagungan. Seperti halnya patung yang terbuat dari emas akan mengalahkan manusia. Dan Bhagawa, ketika Brahma Sanan Kumara muncul di hadapan 33 dewa, tidak ada satupun dari mereka yang memberi hormat kepadanya, atau bangkit dari duduk, atau mempersilakan duduk. Mereka semuanya duduk diam dengan tangan dirangkapkan, bersila,
berpikir bahwa ia akan duduk di tempat duduk dewa yang darinya ia menginginkan sesuatu. Dan dewa yang tempat duduknya ia duduki akan menjadi bergairah dan bergembira bagaikan seorang raja Khatia saat menempati istana kerajaannya. Kemudian Bhargava, Brahma Sanan Kumara, setelah menampakkan wujud kasar, muncul di hadapan 33 dewa dalam bentuk pemuda Pancasika. Melayang di angkasa, ia terlihat melayang dalam posisi bersila, seperti halnya seorang kuat yang duduk di atas bantal atau di atas tanah. Dan melihat kegembiraan 33 dewa, ia mengucapkan syair kegembiraan ini. Para dewa 33 bergembira, pemimpin mereka juga, memuji Sang Tathagata dan kebenaran Dhamma, melihat datangnya para dewa baru, indah dan agung, yang telah menjalani kehidupan suci, sekarang terlahir kembali dengan baik, mengalahkan yang lainnya dalam hal kemasyuran dan kemegahan. Murid-murid Sang Bijaksana yang Maha Kuasa menonjol. Melihat ini, para dewa 33 bergembira, pemimpin mereka juga, memuji Sang Tathagata dan kebenaran Dhamma. Sekarang sehubungan dengan apa yang diucapkan oleh Brahma Sanan Kumara dan sehubungan dengan cara bicaranya, suaranya memiliki 8 kualitas. Jelas, dapat dimengerti, merdu, menarik, padat, singkat, dalam dan bergema. Dan ketika ia berbicara dalam pertemuan itu, suaranya tidak terdengar di luar. Siapapun yang memiliki suara demikian dikatakan memiliki suara seperti Brahma. Dan Brahma Sanan Kumara menggandakan wujudnya menjadi 33, duduk bersila di atas tempat duduk masing-masing dari 33 dewa, dan berkata, "Bagaimanakah menurut para 33 dewa? Karena Sang Bhargava demi belas kasihnya kepada dunia dan demi manfaat dan kebahagiaan banyak makhluk, telah bertindak demi keuntungan para dewa dan manusia. Mereka siapapun itu yang telah berlindung pada Buddha, Dhamma, dan Sangha, dan telah melaksanakan peraturan-peraturan moral, saat hancurnya jasmani, muncul kembali dalam kelompok para dewa Paranimitta Wasawati, atau para dewa Nimanarati, atau para dewa Tusita, atau para dewa Yama, atau dalam kelompok pengikut 33 dewa, atau 4 raja dewa, atau yang paling rendah dalam kelompok para Gandhaba." Inilah pokok pembicaraan Brahma Sanan Kumara. Dan setiap dewa yang kepadanya ia berbicara, berpikir, "Ia duduk di tempat dudukku, ia berbicara hanya kepadaku." Semua wujud berbicara dalam satu suara, dan setelah berbicara semuanya seketika diam. Dan demikianlah para dewa 33, pemimpin mereka juga, masing-masing berpikir, "Ia hanya berbicara kepadaku." Kemudian Brahma Sanan Kumara berubah menjadi wujud tunggal, kemudian duduk di tempat duduk Saka dan berkata, "Bagaimanakah menurut para dewa 33, Sang Bhargava ini, Sang Arahan, Buddha yang tertinggi telah mengetahui dan melihat 4 jalan menuju kekuatan dan bagaimana mengembangkan, menyempurnakan dan melatihnya. Apakah 4 itu?" Di sini seorang biku mengembangkan konsentrasi kehendak yang disertai dengan upaya berkemauan, konsentrasi kegigihan, konsentrasi kesadaran, dan konsentrasi penyelidikan yang disertai dengan upaya berkemauan. Ini adalah 4 jalan menuju kekuatan, dan petapa atau Brahmana manapun yang pada masa lampau telah mencapai kekuatan-kekuatan demikian dalam cara yang berbeda-beda, mereka semuanya telah mengembangkan dan melatih dengan tekun 4 cara ini. Dan hal yang sama berlaku bagi mereka yang di masa depan atau mereka yang sekarang ini mencapai kekuatan-kekuatan demikian. Apakah tuan-tuan melihat kekuatan-kekuatan itu dalam diriku? Ya Brahma, benar, aku juga telah mengembangkan dan melatih dengan tekun 4 cara ini.
Inilah pokok pembicaraan Brahma Sanan Kumara yang melanjutkan. Bagaimanakah menurut para dewa 33, ada 3 gerbang menuju kebahagiaan yang dinyatakan oleh Sang Bhagawa yang mengetahui dan melihat. Apakah itu? Pertama, seseorang berdiam dalam keinginan indria dengan kondisi-kondisi tidak bermanfaat. Suatu ketika, ia mendengarkan Dhamma Arya, ia memperhatikan dengan seksama dan berlatih sesuai dengan Dhamma. Dengan melakukan hal itu, ia kemudian menjauhi keinginan indria dan kondisi-kondisi tidak bermanfaat demikian. Sebagai akibat dari tindakan menjauhi ini, perasaan menyenangkan muncul, dan terlebih lagi kegembiraan. Seperti halnya kenikmatan akan memunculkan sukacita. Demikian pula dari perasaan menyenangkan ia mengalami kegembiraan. Kedua, ada seseorang yang padanya kecenderungan kasar dari jasmani, ucapan dan pikiran belum ditenangkan. Pada suatu ketika ia mendengarkan Dhamma Arya, dan kecenderungan kasar dari jasmani, ucapan dan pikiran menjadi ditenangkan. Sebagai akibat dari tindakan menenangkan ini, perasaan menyenangkan muncul dan terlebih lagi kegembiraan. Ketiga, ada seseorang yang benar-benar tidak mengetahui apa yang benar dan apa yang salah, apa yang patut dicela dan apa yang tidak patut dicela, apa yang harus dilatih dan apa yang tidak perlu dilatih, apa yang hina dan apa yang mulia, dan apa yang busuk, indah atau campuran dalam hal kualitas. Suatu ketika, ia mendengarkan Dhamma Arya, ia memperhatikan dengan seksama dan berlatih sesuai dengan Dhamma. Sebagai akibatnya, ia menjadi mengetahui apa yang benar dan apa yang salah, apa yang patut dicela dan apa yang tidak patut dicela, apa yang harus dilatih dan apa yang tidak perlu dilatih, apa yang hina dan apa yang mulia, dan apa yang busuk, indah atau campuran dalam hal kualitas. Dalam diri seorang yang mengetahui dan melihat demikian, ketidaktahuan tersingkirkan dan muncul pengetahuan. Dengan memudarnya ketidaktahuan dan munculnya pengetahuan, perasaan menyenangkan muncul, dan terlebih lagi kegembiraan. Seperti halnya kenikmatan akan memunculkan sukacita. Demikian pula dari perasaan menyenangkan ia mengalami kegembiraan. Ini adalah ketiga gerbang menuju kebahagiaan yang dinyatakan oleh Sang Bhagawa yang mengetahui dan melihat. Inilah pokok pembicaraan Brahma Sanan Kumara. Ia melanjutkan, bagaimanakah menurut para dewa 33, seberapa baikkah Sang Buddha yang mengetahui dan melihat mengajarkan 4 landasan perhatian demi mencapai apa yang baik? Apakah itu? Di sini seorang bikhu berdiam merenungkan jasmani sebagai jasmani, tekun, sadar jernih, penuh perhatian dan setelah meninggalkan keserakahan dan kegelisahan terhadap dunia, ketika ia berdiam demikian merenungkan jasmaninya sendiri sebagai jasmani, ia menjadi terkonsentrasi dengan sempurna dan tenang sempurna. Dan karena tenang dan tentram, ia mencapai pengetahuan dan penglihatan eksternal terhadap jasmani-jasmani makhluk lain. Ia berdiam merenungkan perasaannya sendiri sebagai perasaan. Ia berdiam merenungkan pikirannya sendiri sebagai pikiran. Ia berdiam merenungkan objek pikirannya sendiri sebagai objek pikiran. Tekun, sadar jernih, penuh perhatian dan setelah meninggalkan keserakahan dan kegelisahan terhadap dunia. Ketika ia berdiam demikian merenungkan objek pikirannya sendiri sebagai objek pikiran, ia menjadi terkonsentrasi dengan sempurna dan tenang sempurna. Dan karena tenang dan tentram, ia mencapai pengetahuan dan penglihatan eksternal terhadap objek pikiran makhluk lain. Ini adalah 4 landasan kesadaran yang diajarkan dengan baik oleh Sang Buddha yang mengetahui dan melihat, demi mencapai apa yang baik. Inilah pokok pembicaraan Brahma Sanan Kumara yang melanjutkan. Bagaimanakah menurut para dewa 33, seberapa baikkah Sang Buddha yang mengetahui dan melihat mengajarkan 7 prasyarat konsentrasi demi mengembangkan konsentrasi sempurna dan kesempurnaan konsentrasi? Apakah itu? Yaitu pandangan benar, pemikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, penghidupan benar, usaha benar,
perhatian benar. Keterpusatan pikiran itu yang dihasilkan 7 faktor ini disebut konsentrasi benar Arya dengan landasan dan prasyaratnya. Dari pandangan benar muncul pemikiran benar, dari pemikiran benar muncul ucapan benar, dari ucapan benar muncul perbuatan benar, dari perbuatan benar muncul penghidupan benar, dari penghidupan benar muncul usaha benar, dari usaha benar muncul perhatian benar, dari perhatian benar muncul konsentrasi benar, dari konsentrasi benar muncul pengetahuan benar, dari pengetahuan benar muncul kebebasan benar. Jika seseorang yang dengan jujur menyatakan, Dhamma telah diajarkan dengan sempurna oleh Sang Bhagawa, terlihat di sini dan saat ini, tanpa batas waktu, mengundang untuk diselidiki, mengarah menuju kemajuan, untuk dipahami oleh para bijaksana untuk dirinya sendiri. Mengatakan, terbukalah pintu tanpa kematian. Maka ia pasti berbicara sesuai dengan kebenaran tertinggi. Karena sesungguhnya tuan-tuan, Dhamma memang telah diajarkan dengan sempurna oleh Sang Bhagawa, terlihat di sini dan saat ini tanpa batas waktu, mengundang untuk diselidiki, mengarah menuju kemajuan, untuk dipahami oleh para bijaksana untuk dirinya sendiri, dan juga pintu menuju tanpa kematian telah terbuka. Mereka yang memiliki keyakinan tidak tergoyahkan terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha, dan memiliki moralitas-moralitas yang menyenangkan bagi para mulia, makhluk-makhluk yang telah muncul di sini karena latihan Dhamma mereka berjumlah lebih dari 24.000 umat dari Magadha yang telah meninggal dunia. Setelah menghancurkan 3 belenggu menjadi para pemenang arus, tidak mungkin lagi terjatuh ke alam sengsara dan pasti mencapai pencerahan, dan sesungguhnya juga ada yang kembali sekali di sini. Tetapi sesungguhnya di antara kelompok lainnya itu, di antara mereka yang lebih mulia itu, pikiranku tidak mampu mengenali sama sekali, karena takut aku akan mengucapkan kebohongan. Inilah pokok pembicaraan Brahma Sanan Kumara, dan sehubungan dengan hal ini Raja Dewa Wesawana merenungkan dalam pikirannya. Sungguh menakjubkan, sungguh mengagumkan bahwa Sang Guru Agung itu muncul, bahwa ada pernyataan Dhamma yang agung itu, dan bahwa jalan menuju kemuliaan harus dikumandangkan. Kemudian Brahma Sanan Kumara membaca pikiran Raja Wesawana, berkata kepadanya, bagaimana menurutmu Raja Wesawana? Telah ada guru agung seperti demikian di masa lampau, dan pernyataan seperti itu dan jalan demikian telah dikumandangkan dan akan ada lagi di masa depan. Demikianlah pokok pembicaraan Brahma Sanan Kumara yang dinyatakan kepada para dewa 33. Dan Raja Dewa Wesawana setelah mendengar dan menerimanya secara pribadi, menceritakannya kepada para pengikutnya. Dan Yakha Janawasabha setelah mendengar sendiri menceritakannya kepada Sang Bhagawa. Sang Bhagawa setelah mendengarnya sendiri dan juga mengetahuinya melalui pengetahuan supernya sendiri, menceritakannya kepada Yang Mulia Ananda, yang selanjutnya menceritakan kepada para bikhu dan bikuni, dan umat awam laki-laki dan perempuan. Dan demikianlah kehidupan suci berkembang dan makmur dan menyebar luas karena dinyatakan kepada umat manusia.